ada yang menjadi titik lemah dari Argentina, yakni masih sentralnya atau masih bertumpunya terhadap Lionel Messi. Kroasia seharusnya tidak perlu terlalu berfokus pada Messi, karena ketika Kroasia hanya berfokus pada Messi, itu akan mengalihkan perhatian pemain-pemain lain yang juga berbahaya. Jadi Maroko ini bukan modal bertahan doang, bukan parkir bis, tapi Maroko ini pelatihnya sangat jeli melihat lawan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, Piala Dunia sudah memasuki babak semifinal. Kita tahu Kroasia akan bertemu Argentina, Prancis akan bertemu Maroko. Khusus Kroasia dan Maroko, dua tim yang sangat tidak diperhitungkan akan berada di semifinal. Kroasia juga tergabung di grup yang cukup berat bersama Belgia. Mereka juga menyingkirkan Belgia. Kemudian juga Maroko yang berada satu grup bersama Kroasia juga tidak disangka-sangka. Bahkan Maroko lolos sebagai juara grup ya teman-teman. Sementara Argentina sebelum akhirnya melaju jauh di pertandingan pertama, mereka sempat dikejutkan oleh Arab Saudi ya teman-teman, dan sempat mengecoh prediksi banyak orang ya. Mungkin juga Argentina digadang-gadang akan sulit melaju ke babak selanjutnya, tapi setelah kekalahan itu Argentina melaju mulus mengalahkan lawan-lawannya. Terakhir di babak 18 besar mereka mengalahkan Belanda melalui drama adu penalti. Jadi ketika Argentina menghadapi Kroasia, ini pertandingan yang cukup seru. Sebetulnya 2018 di fase grup Kroasia bertemu dengan Argentina. Saat itu Kroasia menghajar Argentina dengan skor 3-0. Jadi ketika itu 2018 disebut-sebut sebagai momentum yang jarang bagi Kroasia. Mereka sampai ke final dan di fase grup mengalahkan Argentina. Kemudian juga Argentina ini melangkah ke semifinal setelah di tahun 2018 mereka hanya mampu ke babak 16 besar dikalahkan Prancis. Di 2014 mereka masuk final dikalahkan Jerman, dan ini momentum yang tepat untuk mereka meraih gelar juara ya teman-teman. Nah, melalui permainan sendiri menurut saya akan sesuai dengan kapasitasnya ya teman-teman. Argentina menurut saya akan lebih mendominasi permainan, akan lebih meng-create banyak peluang, tapi Kroasia juga dengan reaktif footballnya mungkin ya seperti yang ditunjukkan oleh Brazil akan mengerikan ketika mereka diberikan space atau diberi ruang untuk melakukan serangan balik, karena mereka mempunyai kiper yang bagus, lini pertahanan yang solid, dan mereka juga punya gelandang-gelandang yang sangat bagus. Jadi Modric, Brozovic, dan Kovacic ini adalah trio gelandang yang cukup komplit ya teman-teman. Bagaimana Modric di usia yang 38 masih mobile, masih bertenaga, masih berenergi, kuat bermain sampai 120 menit. Modric, Brozovic, dan Kovacic ini mengorkestrasi lini tengah Kroasia ya. Jadi menyerang, bertahan, dan transisinya itu seimbang. Itulah salah satu kunci mengapa Kroasia bisa melaju sejauh ini. Tapi tidak lupa juga mereka punya kiper yang bagus gitu kan. Pertahanan juga solid. Jadi ini Kroasia bisa sangat mengancam Argentina jika Argentina tidak mengantisipasi serangan balik dan Argentina tidak menemukan cara bagaimana membongkar pertahanan Kroasia. Sebaliknya, Argentina ketika menghadapi Belanda, mereka mendominasi permainan. Mereka unggul 2-0, tapi menurut saya ada yang menjadi titik lemah dari Argentina, yakni masih sentralnya atau masih bertumpunya terhadap Lionel Messi. Lionel Messi dalam skema Lionel Scaloni pelatihnya adalah dia lebih ke pre-roll. Lionel Messi tidak hanya sebagai penyerang, dia menjadi gelandang, menjadi playmaker. Dia juga yang melakukan passing, melakukan end passing. Dia juga turun ke bawah, dan Lionel Messi ini menjadi jantungnya Argentina. Messi ini menjadi tumpuan Argentina. Jadi dalam sistem ini Messi sangat berpengaruh gitu loh. Nah, berarti Kroasia ini harus bagaimana ya? Nah, pertanyaannya gini. Ketika menghadapi Belanda sebetulnya Messi juga nggak bagus-bagus banget sih menurut saya ya teman-teman. Terlepas dari asisnya yang luar biasa gitu kan. Tapi dia juga cukup kesulitan lah. Nah, bisa dilihat oleh Kroasia. Nah, Kroasia seharusnya tidak perlu terlalu berfokus pada Messi. Karena ketika Kroasia hanya berfokus pada Messi, itu akan mengalihkan perhatian pemain-pemain lain yang juga berbahaya. Seperti misalnya Lautaro Martinez,
ada Julian Alvarez, Angel Di Maria, gitu, Enzo Fernandez dan lain-lain itu ya. Nah, dan juga Messi ini terkenal pemain yang bisa melewati beberapa pemain. Di press 2-3 pemain pun dia masih bisa melewati. Jadi akan sangat berbahaya jika Kroasia hanya berfokus pada Lionel Messi. Jadi lebih baik Kroasia ini ya bermain seperti kapasitasnya, bermain sebagai sistem, tidak perlu berfokus pada 1-2 individu, tapi bagaimana mereka menerapkan defense compact ya, defense yang kekompakan tim, mereka bermain as a team, bermain sebagai tim, agar ketika mereka diserang bertubi-tubi oleh Argentina, ketika mendapatkan momentum serangan balik, Kroasia mampu mencuri gol seperti yang dia tunjukkan ketika menghadapi Brazil gitu kan. Dan kalau ditanya prediksi, tentu saja Argentina lebih saya unggulkan, tapi kan kemarin juga sama, saya mengunggulkan Brazil, tapi tetap saya mengunggulkan Argentina. Kemudian Prancis melawan Maroko. Prancis datang sebagai predikat juara Piala Dunia. Prancis sudah mematahkan rekor bahwa juara bertahan akan tersingkir di fase grup. Tapi ternyata rekor itu dipatahkan. Prancis tampil luar biasa di fase grup. Meskipun kalah di laga terakhir melawan Tunisia, dia bangkit. Prancis mengalahkan Polandia 3-1 di babak 16 besar dan terakhir mengalahkan Inggris 2-1 di babak 8 besar. Permainan Prancis sebetulnya menurut saya ketika menghadapi Inggris biasa aja. Justru Inggris lebih mendominasi, lebih banyak mengancam, tapi ingat, sepak bola itu bukan hanya penguasaan bola, bukan hanya menciptakan banyak peluang, tapi ada yang namanya efektivitas. Nah, Prancis ini meskipun sedikit menciptakan peluang, efektivitasnya tinggi. Ketika menghadapi Inggris, mungkin dari 3 peluang besar itu 2-nya jadi gol gitu loh. Jadi ini yang cukup berbahaya karena lini serang mereka salah satu lini serang terbaik menurut saya di Piala Dunia kali ini. Mereka di tengah punya Oliver Giroud, di sayap mereka punya Kylian Mbappe, punya Ousmane Dembele, kemudian di belakangnya ada Antoine Griezmann, di tengah ditopang oleh Tchouaméni, ada Rabiot gitu loh. Di belakang juga bagus gitu. Jadi Prancis ini secara materi pemain komplit, sehingga kalaupun sistem Didier Deschamps itu tidak berjalan, kalaupun banyak peluang yang tidak masuk, mereka masih bisa mengandalkan skill-skill individu para pemainnya seperti Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Jadi ini akan sangat merepotkan Maroko. Sementara di sisi lain, Maroko punya track record yang bagus. Mereka dari 5 pertandingan sebelumnya tidak pernah kebobolan. Dalam arti, mereka kebobolan 1 menghadapi Kanada, itu lewat gol bunuh diri. Jadi praktis pemain lawan belum pernah membobol gawang Bono. Belum pernah membobol gawang Maroko. Selain sistem pertahanannya yang bagus, memang kiper ini sangat bagus gitu loh teman-teman. Jadi Maroko ini bukan modal bertahan doang, bukan parkir bis, tapi Maroko ini pelatihnya sangat jeli melihat lawan. Pelatihnya sadar dengan kapasitas pemainnya mungkin tidak sebagus tim-tim yang mereka kalahkan. Tapi mereka sadar, mereka membaca situasi, membaca permainan, melakukan pergantian yang tepat, taktik yang tepat, sehingga ketika ada momentum menyerang, mereka sangat efektif. Terbukti ketika menghadapi Portugal, mereka jarang mendapatkan peluang emas, tapi sekalinya mendapatkan peluang, mereka juga mencetak gol. Dan ditambah mereka lini pertahanannya benar-benar sulit ditembus. Kalaupun ditembus, masih ada kipernya Bono gitu loh teman-teman. Jadi pemain-pemain seperti Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Amrabat dan lain-lain itu memang sangat-sangat Maroko ini sebagai tim solid gitu loh. Jadi mereka tidak mengandalkan 1-2 pemain gitu teman-teman. Nah ini yang harus diwaspadai oleh Prancis, karena Maroko ini cenderung lebih sulit dibaca teman-teman. Maroko ini membuat lawan-lawan frustasi. Jadi Prancis harus waspada, tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa lebih bagus, karena Maroko ini bisa saja mengejutkan tim manapun menurut saya. Tapi kalau ditanya prediksi, saya lebih mengunggulkan Prancis tentunya, meskipun Maroko bisa memberi kejutan. Jadi kalau ditanya final ideal ya Prancis Argentina. Tapi kan ini sepak bola, tidak ada yang tahu. Prediksi hanyalah prediksi di atas kertas, analisa dan pengalaman. Tapi kan sepak bola adalah hari itu. Ketika pertandingan, apapun bisa terjadi. Mungkin sekian dulu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.